Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, koci, dan koci. Bersama saya, Miss D SPD dari SD 16 Mekar Baru dan Saya Ismirza SPSI dari SLB Negeri Selat Panjang. dan Saya Khairul SPD dari SD Negeri 15 Tanjung. selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ison. Waalaikumsalam. Seperti apa, Pak? Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Saya Pak. Bapak gimana Pak? Saya Pak. Alhamdulillah, sama-sama kita nih sehat ya. Sebelum kita coaching Pak, saya akan mengajukan pertanyaan nih Pak, atau diskusi lah tentang rubrik penilaian. Ya. Pada coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon dari penilaian tersebut. Dan juga jangan lupa gunakan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak? Oke Pak. Siap? Siap. Oke, di sini saya akan bertanya atau mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Siapa Pak ya? Mungkin saya akan kembangkan kompetensi presensi, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian dan bisa mengajukan pertanyaan bobot kepada coach, sehingga nanti dari pertanyaan saya itu nanti bisa mengarahkan coach untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Oh itu Pak ya? Iya. Berarti Bapak akan melakukannya tuh suatu presentasi ya, mendengarkan aktif dan itu Pak ya? Ya. Oke, dari ketiga yang Bapak sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik atau kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan? Dari ketiga tadi Pak, mungkin mendengar aktif Pak, mungkin yang bisa saya kembangkan, karena kita dengan mendengarkan penjelasan dari coach itu nanti kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang ingin diharapkannya gitu. Sehingga solusi itu bisa ditemukan sendiri oleh coach itu sendiri Pak. Oke. Berarti mendengarkan aktif Pak ya? Ya, itu gitu, mungkin Pak. yang lebih spesifik yang Bapak kembangkan. Oke, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan didapatkan? Indikatornya mungkin coach bisa mendapatkan solusi dan langkah-langkah dari penguasanya Pak. Dari itu yang Bapak harapkan Ya. yaitu coach mendapatkan solusi berserta langkah-langkahnya. Ya, berarti kita hanya menggali, bukan memberi solusi ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya, dan kemudian silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah coaching selesai kita akan kembali berbincang-bincang Pak. Bisa Pak? Oke Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Oh, Saya lakukan coaching dengan baik Pak ya. Oke Pak, insyaallah Pak. Oke. Mentoring itu Pak. Iya betul Pak. Iya. Berarti mentoring itu kan memberikan orang pengalaman, memberikan masukan kepada juniornya gitu ya. Iya betul Pak. Kepada orang ahli, kepada yang kurang ahli gitu Pak ya. Iya. Bagus Pak, itu salah satu metode yang bagus itu Pak. Kemudian Pak, adakah strategi lain selain strategi mentoring tadi Pak yang Bapak gunakan? Strategi lain selain mentoring tadi? Mungkin selain mentoring, saya bisa melakukan konsultasi bersama kepala sekolah Pak ya, untuk membuat barangkali mengusulkan agar bisa membuatkan workshop atau pelatihan di sekolah Pak. Ya, bagus Pak. Ya. Memang kita harus konsultasi Pak dengan kepala sekolah. Ya. Karena masalah itu membuat kepentingan kita kan. Betul Pak. Saya rasa insyaallah kepala sekolah akan mendukung ini Pak. Ya, mudah-mudahan saja Pak ya. Kemudian Pak, ini kan ada 2 wacana ke depannya Pak kan. Dari keduanya mana yang lebih nyaman dan cepat terrealisasikan? Kalau bagi saya sih Pak, lebih cepat mentoring kayaknya Pak. Karena mentoring ini memang waktunya tidak begitu lama, efektif barangkali, kemudian tidak menggunakan biaya yang sangat besar, kemudian peluang waktu juga bisa kita sesuaikan barangkali Pak. Berarti mentoring yang lebih efektif Pak ya? Iya, mentoring lebih efektif bagi saya. Nah, kita kan masih dalam satu lingkungan sekolah kan, kita senang menjadi kepala sekolah kan.
Kemudian kapan rencana Bapak melaksanakannya, Pak? Rencana saya Pak, secepatnya lah Pak, karena mengingat kondisi ini tahun ajaran baru ini memang butuh betul nih, ya karena ketersediaan alat dan sumber juga sudah ada, tinggal lagi waktu untuk mentoring ini tinggal Pak. Mudah-mudahan secepatnya saya lakukan Pak. Ya mudah-mudahan lah Pak ya, terlaksana Pak ya. Iya. Ya, secepatnya lah, Pak. Kemudian mungkin ada rekan Bapak yang lain bisa membantu Bapak dalam proses pelaksanaan, Pak? Saya rasa ini tidak bukan, yaitu berkolaborasi Pak, bersama rekan yang tentunya yang memahami di bidang teknik tersebut Pak. Yang memahami bidang itu. Mungkin di sekolah Bapak itu mungkin ada teman Bapak yang ahli dalam bidang ini Ada, Pak Pak, yang ada, bisa membantu Bapak nanti Iya Pak. ada Pak, ada Pak. Pak, ya. Karena waktu kita singkat Pak, ini mungkin pertanyaan saya terakhir Pak ya. Iya, Pak. Dari hasil perbincangan kita kali ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Pak, sejauh perbincangan kita kali ini saya dapat gambaran tentunya bagaimana memberikan mendapatkan solusi dari Bapak, atau bagaimana merubah pola rekan guru membuat pembelajaran yang berkreatif dengan metode mentoring Pak. Ini saya tangkap hari ini Pak. Oke Pak ya. Mudah-mudahan lah Pak, Bapak bisa nanti menerapkan, kalau Bapak bisa merubah pola pikir rekan guru yang dulu belajar mungkin secara monoton menggunakan model ceramah, apalagi senior itu Pak ya. Iya, Karena orang kurang melek tentang teknologi kan. Betul Pak. Mudah-mudahan Bapak dengan proses mentoring nanti Bapak bisa memberikan masukan dan perubahan pada rekan guru dan juga sekolah Bapak ya. Ya, amin Pak. Kemudian Pak, ini satu lagi Pak ya. Iya Pak. Dari hasil perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia kayaknya Pak hari ini Pak. Puas sekali Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Iya, mudah-mudahan Pak, saya juga merasa senang Iya. karena bisa memberikan solusi kepada Bapak. Iya. Saya cuma mengarahkan Pak. Ya. Bapak sendiri yang mencari jalan keluarnya Pak ya. Kayaknya saya banyak-banyak dapat terima kasih nih kayak Pak Ison nih. Oke Ya. Pak ya. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Karena Ya, saya sama. pun ada perluan lain Pak. Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ison, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, kita jumpa lagi Pak ya. Ya. Tadi kita sudah bertemu berbincang-bincang. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak. Ya, Pak. Bagaimana proses coaching yang dilakukan Bapak ini? Apakah sudah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah Pak, selama proses coaching ini sudah berjalan dengan baik Pak. Oke, berarti sudah berjalan baik Pak ya? Iya Pak, alhamdulillah saya itu Pak. Di sini saya akan Pak? Ada pertanyaan lagi untuk Bapak mengenai terkait tentang coaching ini tadi Pak. Apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Setelah proses coaching tadi Pak, dengan alur cerita yang saya gunakan, kemudian saya menggali potensi diri dari coach itu sendiri, kemudian saya mendapatkan dan menemukan solusi dari permasalahan coach ini, sehingga coach itu bisa saya arahkan Pak, dan dia menemukan sendiri dari permasalahannya sendiri Pak. Oh gitu tadi Pak ya? Iya Pak. Berdasarkan penilaian saya, ini Bapak telah melakukan presentasi atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya. Kemudian Bapak juga bisa menggali potensi coach tersebut Pak ya? Iya. Bukan Bapak hanya menggali potensi, bukan memberikan solusi. Itu Iya. saya sangat mengapresiasi Bapak, mantap untuk hal itu. Kemudian kompetensi apa yang lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan dan memahami alur cerita itu Pak. Kemudian ingin melatih coaching saya agar lebih baik dan menarik. Berarti melatih atau memahami lebih lagi Iya, Pak ya iya, alur cerita yang Iya, kita lakukan, iya, mudah-mudahan betul. lebih menarik Pak ya. Ya, itu. Oke Pak, mungkin saya sangat berharap itu Pak. Kemudian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ataupun Bapak bisa melaksanakan alur cerita itu dengan sebaik mungkin, apa yang sesuai yang Bapak harapkan. Iya Pak. Jadi saya cukup sampai sini Pak, dan saya ucapkan terima kasih Bapak telah melakukan tanya jawab dan melakukan observasi kita bersama ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya Pak, Iya. sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Tuh. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Pak Ison. Selamat siang Pak. Selamat siang.
kembali. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Ison sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak Ison, ya. Ya, ini Pak ya, kita hari ini kan ada coaching itu Pak ya. Iya Pak. Ya. Sebelum kita coaching, saya akan mengajukan pertanyaan dengan Bapak. Oke, siap Pak. Tentang mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ya. dari hasil coaching nanti. Kemudian pada coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, siap Pak. Apakah coaching nanti sesuai dengan alur tirta? Itu akan saya nilai. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Itu akan saya nilai nanti. Kemudian bagaimana coaching merespon dari pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti. Oke, siap Pak. Kemudian di sini jangan lupa Pak, ada 3 Pak ya. Nah, ada 3. Kemudian jangan lupa prinsip coaching yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap. Oke Pak, bisa kita mulai pertanyaan yang saya ajukan Pak ya? Ya, siap Pak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Adapun potensi yang kembangkan kali ini adalah desain, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu Pak ya. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan kedua Pak, di antara ketiga yang lebih spesifik ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Ya, dari coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oh gitu Pak ya. Berarti yang ingin Bapak kembangkan kompetensi ke depannya mendengar dengan aktif Pak ya. Iya. Menjadi pendengar terbaik itulah ya nak. Betul, Pak. Oke, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang ketiga, kira-kira indikator tercapaian apa yang akan Bapak dapatkan dari coaching kita nanti? Saya berharap nantinya melalui coaching mendapatkan jawaban, kemudian dari solusi beserta bagaimana cara dari masalahnya yang dihadapi, dan nantinya akan mendapatkan langkah-langkah untuk tindak lanjut dari hasil coaching hari ini. Oh, berarti Bapak ingin coaching ini bisa mendapat solusi Ya. dari permasalahan yang dihadapi. Berarti Bapak mengarahkan gitu kan? Iya, betul Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya Pak. Iya, sama-sama. Silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah coaching selesai, nanti kita akan kembali Pak ya. Oke, siap, Oke Pak, lanjutkan Pak ya. Assalamualaikum Pak Musdi. Waalaikumsalam Pak Herol. Selamat sore Pak Musdi. Sore. Ini apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah Pak Musdi, katanya ada yang mau dibicarakan, yang betul nggak nih kira-kira? Iya Pak, ada sedikit masalah nih Pak. Hmm? Yang akan saya sampaikan nih Pak. Nah Pak Musdi, kita ini punya waktu sedikit atau lebih kurang 15 atau 20 menit ke depan nih. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau kita bicarakan saat ini? Berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati, cara belajar mereka masih monoton. Kemudian masih menggunakan metode potensial, membuat murid-murid merasa bosan. Di sini saya berharap pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, Pak. Oh iya, berarti Bapak akan cara belajar ya, apa namanya, melihat cara belajar masih monoton ya Pak ya. Ya, Monoton dengan metode yang konvensional sehingga membuat murid bosan di dalam kelas, begitu Pak ya. iya Pak. Oke Pak, baik. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang saat ini, apa yang menjadi harapan Pak Mustin kira-kira? Harapan saya Pak bisa membantu rekan-rekan guru agar bisa membuat suatu perubahan atau mencapaikan metode pembelajaran yang lebih baik, yang bisa berkreasi itu tadi, berkreatif, tidak monoton. Nah, tadi saya tangkap ini ada agar ada perubahan nih. Nah, Ya. kira-kira nih perubahan cara penyampaian metode yang pelajaran seperti apa yang diharapkan? Yang saya harapkan Pak, seperti metodenya bervariasi, kemudian seperti kuis, minimal memanfaatkan PowerPoint atau video Pak, itu yang saya harapkan Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira jika itu kondisi
idealnya dari level 1 sampai 10. Nah, kira-kira sekolah Bapak sekarang sudah level berapa kira dalam penerapannya? Kalau menurut saya mungkin masih di level 5 Pak ya. Karena di sekolah saya masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah. Mungkin itu yang lebih mudah menurutnya. Kemudian guru itu mungkin eh, belum tertarik dengan menggunakan teknologi yang ada di saat ini, Pak. Oke, nah sekarang intinya baru masih di tahap level 5 ya Pak ya. Ya, Oke, nah setelah melakukan perubahan, nah pinginnya Bapak ini mau ke level berapa kira-kira nih? kalau masalah level Pak ya, sepertinya maunya yang tinggi itu lebih baik Pak. Namun Hmm. saya tidak muluk-muluk, saya hanya minta kalau bisa hanya level 7 itu udah cukup Pak. Ya, Bapak minta dan berharap menjadi dari 5 menjadi level 7 Pak Iya, ya. iya. Oke. Nah, kira-kira nih untuk mencapai ke level yang diinginkan atau ke level 7, ini apa rencana ke depan terhadap rekan guru di sekolah kira-kira? Itu sebenarnya masih saya pikirkan, Pak. Masih mengawang-awang apa yang saya mau sampaikan. Tapi mungkin saya akan eh, bisa melakukan seperti monitoring Hmm. pada rekan-rekan guru, Pak. Ya secara bergiliran lah, satu-satu itu mungkin lebih baik kan? Berarti ke depannya Bapak akan melakukan mentoring Pak ya, Ya monitoring. bersama rekan guru secara bergiliran ya. Ya. Nah, kira-kira adakah strategi lain selain menggunakan mentoring? Strategi lain yang saya lakukan mungkin bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian eh, mungkin untuk membuat suatu pertemuan atau pelatihan seperti workshop dan seperti yang lain lah Pak, seperti KKG pun bisa juga. Nah, berarti Bapak tuh ya nantinya akan konsultasi konsultasi bersama kepala sekolah Pak ya. Ya, Oke, selain melakukan mentoring. Nah, berarti kalau saya tangkap nih ada 2 wacana ke depan nih. Nah, dari keduanya di bagian mana yang lebih nyaman dan cepat realisasinya bagi Bapak di sekolah? kalau menurut saya untuk saat ini Pak, mungkin yang lebih cepat yaitu metode monitoring Pak, karena kita langsung antara guru kan langsung guru, jadi secara langsung Pak, itu yang lebih cepat menurut saya. Oke, menurut Pak Mesti yang lebih cepat dan tepat terrealisasinya adalah metode mentoring, Pak ya, Iya akan Pak. lebih efektifnya. Nah, dari metode mentoring tersebut, nah kira-kira nih kapan bisa direncanakan, dilaksanakan kira-kira nih, Pak? Mungkin kalau dari segi pelaksanaannya saya kalau bisa lebih secepat mungkin Pak, Hmm. dalam 2-3 hari ataupun pokoknya secepat mungkin lah Pak. Wah, saya rasanya tidak sabar lagi nih saya ya ingin mendengar ya ada perubahan di sekolah Bapak nih Iya ya, iya Pak. ini secepatnya nih. Ya mudah-mudahan saja ya cepat-cepatnya. Baik, kira-kira nih adakah rekan lain Pak yang bisa membantu dalam pelaksanaan nantinya nih? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, yang lebih ahli dalam bidang monitoring seperti mungkin kepala sekolah ataupun guru-guru senior yang lebih hebat lah Pak. Betul. Iya, berarti Bapak itu selain ada ialah memanfaatkan kolaborasi bersama rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya? Iya Pak. Oke, nah apa yang didapat dari pembicaraan kali ini Pak? Dari pembicaraan kita ini saya dapat, suatu gambaran, Mhm. yaitu tentang bagaimana cara kita merubah pola pikir rekan kita, yaitu membuat perubahan pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan metode monitoring, Mbak. Berarti intinya Bapak sudah dapat menangkapi sebuah metode Pak ya, jadi Iya, cara untuk merubah pola rekan guru agar menjadi bervariatif itu Pak iya, ya. Pak, iya. Baik Pak, di ujung pembicaraan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan Iya. waktunya dan percaya. Assalamualaikum Pak Khairul. Salam Pak Ison. Bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Apakah berjalan dengan baik dan lancar, Pak? Alhamdulillah Pak, rasanya sangat senang hari ini proses sepertinya berjalan baik dan lancar Pak. Oh gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Berjalan baik dan lancar Pak ya. Ya. Ini saya sedikit bertanya nih Pak, Hmm. dari proses Bapak memberikan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak dapatkan
pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, setelah saya melakukan coaching barusan dengan menggunakan alur cerita dan menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi yang atau permasalahan yang dihadapinya. Berarti Bapak sesuai dari hasil tadi sudah alur cerita udah Bapak kuasai gitu Pak ya. Iya, Kemudian sudah Bapak saya. sudah mendapatkan memberikan arah solusi dari permasalahan Benar, gitu Pak Pak. ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian Pak kompetisi apa yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching kita hari ini? Yang lebih Nah, spesifik lagi lah gitu. ya, saya kedepannya akan mengembangkan kompetensi yaitu bagaimana mendalami dan memahami alur cerita dan melatih coaching yang benar dan lebih terampil dan menarik dan bisa memberikan gambaran-gambaran nyata kepada coaching. Berarti Bapak bisa bikin gambar nyata pada coaching dan lebih bisa menjadi Iya, apa yang lebih baik itu mudah-mudahan, Pak ya. mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan sajalah. Dari hasil Bapak coaching tadi, saya ada membuat beberapa catatan. Sini saya sudah melihat Bapak sudah bisa dari pertanyaan Bapak itu sudah jelas tujuannya pada coaching itu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian eh, saya lihat tadi permasalahan dari Pak Mesdi tadi itu permasalahan tentang metode mengajar Pak ya, Iya, metode mengajar metode yang mengajar, sudah ya. lama Iya. yang monoton sehingga membuat murid menjadi bosan Pak ya. Iya, betul, Pak. Kemudian Bapak saya lihat tadi sudah menguasai teknik cerita Ya. dan Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching. Kemudian Bapak sudah menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bapak sudah bisa kesadaran penuh tadi saya lihat. Iya, iya, Pak. Saya lihat Bapak ini sangat bagus Pak dalam proses coaching tadi. Ya, terima kasih. Ya, kemudian saya lihat tadi ya Bapak sudah kan Bapak tadi yang ingin dikembangkan kan kompetisi mendengar yang aktif kan? Iya, Pak. Betul, Ya, Pak. tadi saya lihat Bapak sudah memenuhi syarat itu Ya, untuk terima menjadi kasih, pendengar Pak. aktif Pak ya. Iya. Ya. Mungkin itu saja Pak yang untuk diskusi kita hari ini. Iya. Terima kasih Pak ya Iya, atas waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Oke, juga, Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam Pak Hairul. Apa kabar Pak Medi? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Baik Pak Medi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya ini mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching hari ini. Ya, Bu. Nah, di mana pada coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah nantinya sudah sesuai dengan alur cerita? Nah, dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya? Dan bagaimana coachee merespon dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach tersebut. Nah, dan jangan lupa juga Bapak mesti gunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, Ya, Pak. proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Bagaimana Pak Medi sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, nah adapun pertanyaannya adalah kompetensi apa nih yang akan Pak Mesti kembangkan pada coaching kali ini? Pada kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan yaitu kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, berarti kompetensi yang dikembangkan adalah present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya, Pak. Baik, di antara ketiga ini yang lebih spesifik kompetensi yang mana yang akan dikembangkan Pak Gusti? Kalau menurut saya Pak, kompetensi yang paling spesifik itu yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Ya. Oke ya. Baik, nah kira-kira nih indikator ketercapaian apa yang akan didapatkan dari hari ini? Mungkin indikator yang saya dapatkan yaitu coaching mendapatkan suatu solusi atau beserta langkah-langkahnya lah untuk
menilai atau tentang rubrik penilaian nih Pak. Oke, baik. Intinya Pak Musdi dapat eh, memberikan capaian solusi terhadap koci Ya, beserta menyelesaikan masalah yang dihadapinya ya. ya Pak. Baik Pak Musdi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya sesuai alurnya. Dan setelah coaching nanti jangan lupa selesai nanti kita akan kembali berbincang-bincang. Ya, Ya Pak. oke silakan Oke. Pak Musdi. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Ison. Waalaikumsalam Pak Misdi. Selamat siang. Siang Pak. Katanya Pak Ison ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak, ada sedikit masalah sih Pak. Oh ya gitu Pak ya. Saya Ini lihat Pak. saya lihat itu rekan-rekan tuh yang di sekolah itu, terutama rekan-rekan senior itu, saya lihat metode mengajarnya itu masih metode lama Pak, tak bervariasi, sehingga membuat murid itu merasa bosan. Oh gitu Pak ya. Ya, Gini Pak, kita punya waktu lebih kurang 15 sampai 20 menit Pak ya. Gini aja Pak. Jadi permasalahan yang Bapak bicarakan tadi yaitu guru-guru senior itu adalah masih belajar monoton, kemudian metodenya masih konvensional gitu Pak. iya gitu. Jadi setelah kita berbincang Pak, apa yang akan yang menjadi harapan Bapak depannya? Tentu harapan saya Pak, saya ingin membantu rekan-rekan guru tuh supaya metodenya ada perubahan Pak, tidak monoton dengan metode-metode yang lama, sesuai dengan perkembangan zaman lah. Iya, berarti yang Bapak harapkan di situ yaitu suatu perubahan Pak ya. Iya Pak. Oke. Perubahan atau cara penyampaian metode dalam pembelajaran seperti apa yang Bapak harapkan? Seperti pembelajaran yang bervariatif Pak. Bervariatif kemudian seperti kuis atau kampak, minimal PowerPoint lah Pak. Oke. Berarti perubahan yang Bapak inginkan itu seperti pelajaran yang bervariatif intinya Pak ya. Berarti tidak monoton lagi seperti biasa Pak ya. Ya. Oke, ini Pak. Jika itu kondisi idealnya dari level 1 sampai 10, kira-kira sekolah Bapak tuh di level berapa? Kalau saya perhatikan Pak itu paling-paling level 5 karena masih banyak guru-guru senior itu masih memakai metode lama, metode ceramah gitu. Oh, berarti masih di level 5 5 Pak ya. ya. Oh, itu berarti level standar Pak ya. Jadi setelah melakukan perubahan pengennya ke level Bapak ke level berapa Bapak sekolah ya? Minimal 7 lah Pak. Dari Oh, perubahan naiknya 7 lah minimal. Harapan saya gitu. level 7 Pak ya. Ya. Berarti level yang agak naik daripada Ya, sebelumnya ya. Pak. Oke. Untuk mencapai ke level yang diinginkan, apa rencana ke depan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Nah, itulah Pak yang jadi pikiran saya. Mungkin saja saya bisa mementoring rekan guru secara bergiliran gitu. Oh, berarti Bapak akan melakukan monitoring Pak ya, Ya, secara ya. bergiliran. Mentoring. Adakah ada strategi lain selain melakukan monitoring Pak? Mungkin saya bisa pertama mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah agar membuat seperti workshop atau lain Pak tentang metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Berarti Ya. yang saya tangkap di sini yaitu Bapak konsultasi ya bersama kepala sekolah Iya betul Pak. tentang suatu membuat workshop seperti itu Pak ya. Iya Pak. Ya, oke. Dari metode monitoring tersebut, kapan rencananya Bapak mau laksanakan? Eh, mungkin secepatnya Pak saya akan lakukan ini Pak. Secepatnya Pak ya, Iya. bagus Pak. Iya. Saya sangat mengapresiasi itu Pak, karena waktu ini kita harus perlu lebih cepat Pak ya. Iya. Oke, adakah rekan lain yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaan ini Pak? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ahli Pak. Karena sekolah saya itu banyak juga saya lihat ada rekan-rekan yang mantap lah tentang IT ini bisa membantu saya kolaborasi lah. Berarti berkolaborasi dengan Iya. rekan yang Sejauh- lebih senior Iya, atau senior ya, lebih paham ahli. Apa yang didapat dari perbincangan kali ini kira-kira Pak? Saya sudah mendapat sedikit gambaran Pak bagaimana cara merubah pola pikir rekan itu membuat jadi pembelajaran lebih baik itu. Berubah dari metode ceramah itu dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang sesuai dengan zaman misalnya dengan Canva tadi atau kuis tadi perkembangan zaman lah gitu, tidak monoton yang lama gitu. Berarti cara Bapak cara merubah Nah, ya. pola pikir atau
untuk Gaya belajar belajar kita, ya. ya gaya belajar kita seperti menggunakan video Iya, atau apa ya, teknologi yang gitu. jelas teknologi Iya. agar anak itu lebih tidak bosan dan gembira di Iya, dalam ruangan, betul Pak. sekali, Oke, Pak. Ya, di ujung pembicaraan kita hari ini, Pak, sebenarnya saya sangat mengapresiasi Bapak, kemudian saya sangat tertarik dengan cara Bapak ya. Tapi alhamdulillah saya sangat menunggu itu nanti dari Bapak bagaimana selanjutnya. Oke, Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih, Pak. Dan sama Pak. Dengan itu mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan berjalan dengan baik, Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, sampai jumpa, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, dah Ya. bantu saya, Pak. Ya, Saya dapat solusinya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Musdi, kembali kita bertemu kembali Pak Musdi. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, Alhamdulillah. nah tadi barusan sudah saya lihat nih bagaimana cara memberikan proses coaching tadi ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira ini bagaimana proses coaching yang dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar hari ini, Pak Musdi? Alhamdulillah, Pak, sudah berjalan dengan lancar apa yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, Pak. Ya, alhamdulillah saya berbangga dengan apa namanya kegiatan coaching pada yang dilakukan hari ini. Nah, selanjutnya saya di sini juga akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira nih apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang Bapak sampai pada awal tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi, Pak, yaitu saya melakukan dengan alur tirta dan menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut, Pak. Oke, baik-baik. Nah, berdasarkan penilaian ya, Pak tadi Bapak telah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Jadi diawali dengan ada tujuan, ada apa namanya eh, ini ya tujuan dan menggali potensi dari coach tersebut. Nah, ini berdasarkan penilaian saya yang telah saya lihat, alhamdulillah Pak Musti telah melakukan beberapa tahap, beberapa langkah, yakni seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada seorang coach. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu ingin mendalami atau memahami alur tirta, kemudian saya ingin berlatih dengan benar, melakukan coaching yang saya lakukan nanti akan lebih menarik lagi, Pak. Berarti hari ini adalah untuk mendalami dan memahami alur tirta yang lebih mendalam dan menjadi coaching yang berbobot gitu Pak ya. Iya, Pak. Baik Pak, mudah-mudahan selamat dan sukses buat Bapak Musdi saat bertugasnya. Alhamdulillah saya pribadi mengucapkan terima kasih ya telah melakukan sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Dan untuk itu saya pribadi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak.